Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat perbendaharaan semua, selamat datang di podcast Motesa, ngomongin Trisuri dengan santai. By the way, podcast Motesa ini berasal dari kata Motesa, dari bahasa Kaili, bahasa Sulawesi Tengah yang berarti ngobrol. Nah, kita berharap semoga obrolan kita di podcast ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat semua. Baik, di podcast episode 3 ini gak kalah seru nih dan gak kalah menarik karena kita kedatangan narasumber yang hebat banget, yaitu Bapak Irfa Amri. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, Bapak Irfa Amri ini merupakan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Nah, tambahan informasi nih, Bapak Irfa Amri ini sebelum di Kanwil DJPB Sulteng, beliau merupakan Kepala Pusat Kerjasama Internasional di Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu juga pendidikannya ini nggak tanggung-tanggung nih. S2 beliau di University of Lancaster di Inggris dan S3-nya di Yokohama National University di Jepang. Keren banget ya Pak. Atau boleh dikonfirmasi nih Pak, bener nggak nih informasinya? Dan silahkan sekalian diceritain masa jabatannya selama di Kanwil DJPB dan juga selaku Kepala Perwakilan. Silahkan Pak. Ya, makasih Mbak. Jadi tadi informasinya benar walaupun baru sebagian ya. Oh ya, Nah, siap. beberapa pengalaman saya mungkin perlu ditambahkan ya untuk memberi motivasi kali ya kepada para pendengar kita yang para milenial khususnya. Saya juga sempat di Bank Dunia sebagai alternate executive director, semacam komisaris begitu ya di Bank Dunia Group yang membawahi 4 perusahaan ya, yang namanya Bank Dunia, kemudian ada namanya AFC International Financial Corporation, ada MIGA ya, itu seperti lembaga penjamin, dan juga untuk pemberi bantuan untuk negara-negara pembangunan yang miskin dan menuju pada negara menengah, itu namanya IDA, International Development Association. Nah, kemudian juga saya sempat beberapa jabatan di internasional ya, seperti di Green Climate Fund, GCF, itu juga sebagai wakil dari Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya. Luar biasa Pak ya, sudah mendunia ternyata Pak ya. Luar biasa. Nah, ini di Sulawesi Tengah ini sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan juga Pak ya. Betul. Nah, itu boleh dijelasin Pak, ini sebagai Kepala Perwakilan itu apa sih Pak dan tugasnya? Silakan Pak. Ya, jadi ini baru penugasan saya pertama setelah yang di internasional, kemudian di Jakarta tadi sudah singgung ya, termasuk juga beberapa jabatan. Saya pernah juga jadi sekretarisnya BKF. Nah, kemudian ya saya dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Perwakilan, Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah sejak 3 tahun yang lalu. Jadi tepatnya September tahun 2019. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk membantu daripada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi daripada bencana Palu ya tahun 2018. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak sudah dikerjakan ya, walaupun belum selesai. Nah, kemudian juga bersamaan ya saya sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Jadi tugasnya itu bersamaan begitu. Jadi sudah 3 tahun lebih Mbak. Sudah lama Pak ya. Ya, dipercaya. Tapi ini sih Pak, karena dipercaya ke Sulawesi Tengah karena bencana itu Pak ya, dan sekarang kebangkitan ekonomi di Sulteng nih kayaknya mulai terlihat nih, berarti bisa jadi ada peran Pak Irfa di dalamnya Pak ya. Ya, amin, kita bersama ya. Iya Pak. Ya, kita bersama karena memang
Sulteng ini menarik karena dia punya sumber daya alam yang laku dijual ya di pasar internasional. Nah, kemudian juga banyak usaha-usaha lainnya juga yang ini banyak meningkatkan daripada pertumbuhan gitu, pertumbuhan daripada ekonomi Sulteng. Ya. Terus balik lagi nih Pak, di kepala perwakilan Kementerian Keuangan. Ya. Itu tugasnya apa aja nih Pak sebagai kepala perwakilan Kemenkeu Pak? Monggo. Iya, secara sederhana peran saya itu ya tentu sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya tentunya yang mengkoordinasikan unit kerja Kementerian Keuangan lainnya ya, salah satu lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dalam berhubungan dengan para stakeholder kita, mitra kita, apakah itu para kepala daerah, kemudian juga kementerian lembaga yang punya kantor di daerah atau disebut instansi vertikal, maupun juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, tentu harapannya adalah program Kementerian Keuangan itu bisa terlaksana dengan baik juga di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Bapak sebagai koordinatornya gitu Pak ya, jadi penghubung juga dari unit-unit Kemenkeu, kan di sini ada DJKN, ada KPP, ada Bea Cukai. Jadi Bapak secara tidak langsung dan maupun langsung membantu untuk menghubungkan demi perekonomian di Sulawesi Tengah itu Pak ya. Ya, baik Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Oh iya Pak. Terus ini ada informasi lagi nih Pak. Katanya ada penguatan peran nih Pak, penguatan peran di daerah terkait perwakilan Kementerian Keuangan ini Pak. Itu mau silakan Pak dijelaskan gimana tanggapan atau informasi yang saya terima ini. Iya Mbak Ambar, informasinya benar. Jadi memang sekitar 1 bulan yang lalu lah ya, akhir September itu Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Menteri Keuangan nomor 394 KMK-01 tahun 2022 tentang perwakilan Kementerian Keuangan. Nah, jadi KMK ini tentu lebih komprehensif, lebih meluas gitu ya, apa yang harus dilakukan dibandingkan dengan terdahulu. Jadi kalau terdahulu lebih sifatnya formalitas begitu ya, sementara kalau di aturan yang baru ini kita lebih jelas apa yang harus dilakukan. Jadi seperti tadi yang Mbak Ambar sampaikan, peran sebagai koordinator tadi. Nah, itu nggak hanya koordinator tapi juga termasuk mengkoordinasikan ya untuk program-program besar, program-program bersama di Kementerian Keuangan itu dengan unit kerja salah satu lainnya, termasuk juga BUMN yang ada di sektor keuangan seperti LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kemudian PT SMI ya, Sangman Multi Infrastruktur ya, ada beberapa yang lain untuk tadi program-program daripada program nasional yang menjadi kewajiban Kementerian Keuangan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, termasuk juga tentu membantu daerah di dalam peningkatan perekonomiannya dan tentu juga pasti dampaknya kepada kesejahteraan daripada masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, jadi perannya makin komprehensif dan ini juga tentu jadi ada suatu pedoman lah gitu ya. Jadi ini kerja salah satu lainnya seperti Mbak Ambar bilang, seperti KPP, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Bea Cukai, DJBC ya, KPKNL yang kantor aset negara dan lelang. Nah, itu kita harus berkoordinasi supaya kita bermanfaat lah tentunya ya bagi daerah dan tentu juga bermanfaat bagi Indonesia gitu ya, lebih tepatnya gitu. Nah, kalau program kerjanya nih Pak, ada nggak tentang di penguatan perannya itu? Ya, jadi perwakilan menjadi sekretariat bersama atau Setber ya, dan kita ada 3 peran utama. Pertama adalah koordinasi daripada penerimaan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan UMKM. Dan yang ketiga itu terkait dengan
regional economist, chief regional economist. Nah, mungkin secara sederhana kita coba ini ya. Nah, yang peran pertama terkait penerimaan negara. Nah, kita tahu bahwasanya belanja negara kita semakin membengkak, baik untuk yang pemerintah daerah maupun juga untuk kementerian lembaga. Nah, seperti misal dana yang digulirkan ke Provinsi Sulawesi Tengah itu hampir mencapai sekitar 23 triliun ya setiap tahunnya. Nah, sementara pendapatannya itu mungkin cuma sepertiganya. Nah, ini terus kita dorong supaya artinya ada defisit ya. Iya, benar. Defisitnya mungkin sekitar 12-13 T ya setiap tahunnya. Nah, kita mencoba untuk mempersempit defisit tadi. Caranya apa? Ya tentu dengan peningkatan penerimaan. Nah, alhamdulillah tahun 2022 ini penerimaan kita meningkat sangat tajam, bahkan hampir 30% lebih. Dan ini suatu berkah ya, dan ini tentu kita berharap di masa-masa berikutnya itu semakin meningkat lagi ya. Nah, tentunya ya tadi itu juga sebagai indikator ekonomi juga semakin baik ya, dan kita coba minimalkan celah-celah pajak lah gitu ya, celah-celah orang tidak membayar pajak. Nah, yang kedua itu terkait dengan pengembangan UMKM. Nah, UMKM penting karena lebih dari 90% masyarakat kita itu tidak bekerja di sektor formal. Sebagian besar tuh mereka berada di sektor UMKM. Ada sekitar, kalau menurut data Kementerian Koperasi ya, dan UMKM itu ada lebih dari 60 juta ya usaha ya, dari usaha perorangan sampai usaha yang masuk dalam golongan UMKM yang mungkin di bawah 100 pekerja gitu ya. Dan ini berkontribusi pada GDP ya, kepada pendapatan nasional tuh mungkin juga sekitar hampir mungkin lebih dari 50%-an. Nah, jadi perannya besar. Dan kalau kita cermati banyak negara maju sekarang ini ya, seperti Jepang, Korea ya, Taiwan. Nah, itu mereka bisa menjadi negara maju ya. Bayangkan Korea itu di tahun 60 itu kehidupannya lebih kurang sama Indonesia. Nah, tapi karena mereka fokus ya, inovasi banyak dilakukan oleh UMKM-nya, maka mereka di tahun 2000 udah jadi negara maju. Taiwan juga sama ya, Jepang lebih awal lagi ya, walaupun mereka sempat terpuruk setelah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi itu yang juga yang saya kira akan diikuti oleh Indonesia. Ya itu tadi, karena memang ada 60 juta usaha ya. Nah, kalau itu bisa berkembang baik, dan itu sudah terbukti ya, pada waktu kita mengalami krisis Asia, kita bisa bertahan UMKM kita ya. Setelah perusahaan-perusahaan besar, korporasi besar itu malah bertumbangan. Dan masuk juga sekarang ini pada masa pandemi. Nah, UMKM kita tetap bertahan walaupun ada sebagian juga yang mengalami dampak. Nah, itu alasannya kenapa pemerintah membantu UMKM melalui program PEN yang jumlahnya posisi terakhir itu mencapai 117 triliun ya di tahun 2022 yang ini program PEN-nya akan berakhir. Tapi bukan berarti UMKM-nya nggak akan didanai lagi. Tidak demikian ya, tapi dalam bentuk lain yang lebih bermanfaat. Nah, terus yang ketiga, ini juga yang tadi saya bilang membantu dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan daripada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah melalui kajian, rekomendasi daripada kita sebagai Chief Regional Economist. Nah, kita mencoba untuk membantu daerah di dalam optimalisasi daripada sumber daya alam misalnya, kemudian juga mendorong daerah untuk meningkatkan tata kelola ya dari sisi perizinan, melakukan reformasi ya, reformasi birokrasi misalnya, supaya perizinan itu semakin efisien dan semakin mudah gitu. Dan kemudian juga tentu intervensi harus dilakukan Pemda gitu ya, supaya ekonominya tumbuh. Jangan lupa hampir 70% daripada masyarakat kita, saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah itu kehidupannya ada di sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan ya, dan juga nelayan. Nah, harusnya ya intervensi dari Pemda terus banyak ke sana. Nah, sementara yang trigger daripada pertumbuhan kita yang tinggi ya, itu kan sebenarnya di pertambangan ya. Nah, itu jumlah penduduk yang bekerja di sana mungkin nggak sampai 2%-an gitu ya. Nah, karena dia adalah padat modal.
Nah, jadi kita mendorong daerah untuk Pemda untuk ini ya supaya Lebih aware gitu, Pak ya. supaya merata lah gitu iya. ya. Sektor-sektor lain juga harus tumbuh tinggi ya, terutama yang mayoritas penduduknya itu bermata pencarian di sana. Benar-benar Pak. Nah tadi ada 3 Pak ya, penerimaan, UMKM dan juga regional shift economies. Iya. Nah kita bahas dari sisi UMKM-nya mungkin Pak ya. Iya. Karena ada juga kan Pak ya penguatan sinergi untuk UMKM itu Pak ya, Iya. apalagi di Kementerian Keuangan. Itu bagaimana Pak? Ada informasi lebih lanjut kah tentang sinergi pemberdayaan UMKM Iya. di Kementerian Keuangan sendiri? Ya, jelas Mbak, ini menjadi prioritas utama daripada Kementerian Keuangan. Karena itu tadi peran UMKM itu untuk menjadikan negara itu menjadi negara maju itu besar sekali ya. Tadi sudah contohkan beberapa negara tadi ya. Nah, kita akan menuju ke arah sana. Nah, jadi Kementerian Keuangan memiliki ini kewajiban lah gitu ya, kewajiban untuk juga mendayakan UMKM. Jadi tidak semata hanya tugas dari Kementerian Teknis terkait. Nah, cara yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan semua kemampuan yang ada di setiap unit kerja kita, ya, apakah di Ditjen Perbendaraan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, bahkan sampai kepada tadi ya beberapa BUMN yang ada di sektor keuangan ya seperti LPI atau SMI. LPI itu kan terkait dengan pembiayaan ekspor ya. Nah, jadi kita ingin agar UMKM kita itu naik kelas. Naik kelas itu artinya dari sebelumnya dia katakanlah dia ultra mikro misalnya ya, yang katakan pendapat omset di bawah 100 juta gitu bisa menjadi mikro yang bisa di atas 100 jutaan. Nah, jadi yang sudah mikro menjadi yang menengah gitu ya, hingga menjadi yang UMKM yang besar yang sebelum menuju pada korporasi. Nah, jadi oleh karenanya tadi unit kerja Kementerian Keuangan itu ada banyak terkait. Misalnya kalau terkait dengan keuangan misalnya ya, layanan keuangan kan banyak UMKM kita yang tata kelola keuangannya kurang baik. Nah, di sana peran daripada unit kerja seperti perbendaraan gitu ya. Nah, itu relevan untuk membantu gitu ya. Kemudian juga kalau dia terkait dengan kewajiban perpajakannya misalnya ya. Nah, itu teman-teman di KPP, kantor pelayanan pajak itu relevan untuk membantu mereka ya. Dan kita punya kebijakan kan juga sangat UMKM itu tidak perlu membayar pajak sampai level tertentu kan, sampai ke level 500 juta Pak. 500 juta Pak ya? Bahkan 5M malah, di bawah 5M tidak perlu bayar pajak. Nah, jadi bayangkan ya, kalau dia sudah di atas 4M mungkin ya, nah itu baru bayar pajak 0,5%. Nah, jadi artinya negara berpihak kepada UMKM termasuk Kementerian Keuangan, ini Ditjen Pajak. Jadi kita tidak memajakin UMKM itu sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Nah, terus untuk UMKM tadi kita juga ingin mereka nggak hanya semata jago kandang gitu ya, dan tidak hanya di Sulawesi Tengah aja dia beroperasi, kalau bisa beroperasi tingkat regional, misalnya Pulau Sulawesi atau bahkan meningkat lagi ke Indonesia bagian timur ya, atau nasional. Bahkan juga kalau perlu ya kita harapkan sampai ke internasional. Nah, maka tadi ada peran dari LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan kita juga punya kantor bea cukai yang bisa membantu mereka di dalam gimana sih cara ekspor ya, kemudian persyaratan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga masalah komunikasi gitu ya, dan kita juga akan coba bantu mereka dalam layanan pemasaran juga gitu ya. Nah, jadi kalau UMKM sudah mencapai persyaratan kriteria kualitas tertentu ya tentu kita akan dorong ya untuk dipasarkan gitu, minimal lah katakan, karena kita punya banyak kegiatan kerjasama dengan banyak negara, yang minimal pada berbagai event, apakah seminar, simposium misalnya ya, atau berbagai event-event besar. Nah, kita bisa ajak UMKM kita untuk berpartisipasi. Nah, jadi itu contoh kolaborasi yang kita lakukan. Jadi, dan bahkan sekarang kita di perbendaraan yang untuk membantu UMKM tadi, kita juga punya program namanya DigiPay.
Nah, DJP ini sebenarnya juga tidak melulu ke UMKM, tapi bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Nah, karena DJP tadi kita sudah menggunakan mekanisme marketplace ya, walaupun yang dikelola oleh bank-bank Himbara ya, yang menjadi bank penyalur kita. Nah, di situ UMKM kita dorong untuk menjadi suppliernya. Nah, dan mereka kita dorong kita dorong pasar produk-produk mereka itu juga bisa dibeli oleh satuan-satuan kerja kita, baik yang instansi vertikal maupun juga daerah. Nah, jadi kita akan promosikan. Jadi bagian daripada promosi tadi ya itu tadi kita sediakan fasilitasnya di JP tadi. Kita berharap kita dorong nanti satuan kerja dan Pemda untuk menjadikan mereka sebagai supplier dengan menggunakan marketplace ya, karena ini memang adalah metode pengadaan di masa datang ya melalui marketplace gitu ya, dan tentu dengan semakin bagus kualitas mereka ya tentu akan makin banyak order dan juga transaksi yang akan dilakukan gitu. Dan jadi kita punya target untuk DJP tadi sejumlah transaksi tertentu dengan nilai daripada pengadaan, dan kita dorong UMKM kita untuk berpartisipasi sebagai suppliernya. Contoh misalnya ya yang akan kita lakukan di perbendaharaan ya, karena kita juga sebagai penyalur APBN ya kita akan dorong satuan kerja dan Pemda untuk juga menciptakan lingkungan seperti itu di mana UMKM bisa berpartisipasi. Berarti kalau di JP itu aplikasinya khusus pembelinya itu berupa satker Pak ya? Instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Pak ya? Betul sekali. Siap-siap, menarik Pak. Nah, itu tadi kan sudah dijelasin Pak ya, tadi ada bea cukai sudah ada sendiri ekspor, dari pajaknya juga sudah ada, dari DJPB juga ada. Nah, itu kenapa udah ada nih masing-masing. Nah, kenapa mesti ada lagi untuk kenapa ada lagi nih program khusus pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan, kan udah ada masing-masing Pak, itu gimana Pak? Iya, jadi kita yang mereka lakukan kan baru sesuai dengan sesuai dengan peran dari masing-masing unit eselon 1 ya. Nah, jadi nggak cukup sampai situ aja. Jadi harus mulai dari A to Z. Jadi A to Z itu ya itu mulai dari dia perizinan misalnya ya, kita bantu ya, kita minta bank-bank yang menyalurkan UMKM ataupun juga kredit mikro ya, UMI ya, itu untuk memberikan sosialisasi, memperingan persyaratan misalnya gitu ya. Nah, itu peran kita tuh peran perbedaan besar di sana, karena kita selaku penyalur daripada kredit program ya kepada bank-bank yang nanti akan menyalurkan kepada para pelaku. Nah, jadi nggak ada sampai di situ ya, tapi juga bagaimana cara mereka tadi ya keuangannya ya, mengelola keuangannya ya, bagaimana kalau waktu mereka terima kredit programnya atau juga ultramikro misalnya. Nah, kemudian bagaimana perpajakannya ya, kemudian juga bagaimana supaya mereka meningkatkan kualitasnya supaya layak ekspor. Nah, jadi kita bareng-bareng lah membantu mereka. Jadi kita nggak sendiri-sendiri ya, kita punya nggak seperti silo-silo istilahnya ya. Jadi Dirjen Perbendaharaan punya 10 ya, tapi hanya 10 aja yang ditandangi gitu, nggak seperti itu. Kita kalau bisa masing-masing ada 10 berarti kan ada 40 atau 50 ya. Nah, 50 itu kita jadikan mereka betul-betul naik kelas gitu, lebih baik ya kinerjanya dari sebelum kita melakukan intervensi, sebelum kita berkolaborasi gitu. Nah, kalau hanya semata dari setiap eselon 1 katakan hanya fokus pada UMKM-nya, dia hanya terkait dengan bidang tugas dari eselon 1 tadi. Nah, jadi nggak menyeluruh. Nah, kita ingin menyeluruh, dan kita eventnya juga kalau sebelumnya hanya di eselon 1 tadi ya, sekarang eventnya udah lingkup Kementerian Keuangan gitu, minimal ya. Dan bahkan nanti ya kita dorong juga di level Pemda gitu ya, kemudian juga satker-satker lainnya, dan hanya masalah waktu saya kira sih untuk mereka nanti bisa berpartisipasi di level nasional dan bahkan internasional.
Jadi kayak menyatukan semuanya biar dampak ke UMKM-nya yang dirasakan itu lebih banyak UMKM yang merasakan gitu Pak ya. Betul sekali, betul. Dari awalnya 10 bisa jadi 50 atau bahkan bisa jadi 100 yang Iya, merasakan iya. manfaat gitu Pak ya. Betul, betul. Iya. Luar biasa Pak. Iya. Nah kalau ini Pak pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan ini kiranya kapan nih Pak terlaksana atau ada rencana gimana ke depannya? Ya kita sudah mulai, setidaknya sejak sekitar setahun yang lalu ya, kita sudah lakukan itu. Dan sekarang fokus kita ya, misalnya kalau di Dijen Perbendaharaan, kita dorong semakin banyak ya masuk ke dalam DJP, supaya mereka terlibat di dalam DJP, dalam metode pengadaan DJP. Nah, dan kita nanti akan dengan adanya tadi ya KMK ini ya, dan KMK 396 ya. Tadi saya lupa ya tadi terkait dengan sinergi tadi. Ya ini kita juga bisa menyatukan sumber daya kita gitu ya. Jadi di perbendaharaan, di pajak ya, di JKN misalnya ya, kekayaan negara dan bea cukai. Nah, sehingga tadi ya coveragenya, jumlah yang kita bantu juga akan semakin besar. Nah, kita ingin mereka mandiri tentunya ya, dan makanya kenapa kita belum berpikir untuk memberikan bantuan langsung gitu ya dalam bentuk nominal uang. Tapi kita dorong mereka supaya mereka usaha mereka itu layak untuk didanai oleh bank. Nah, itu yang karena dengan begitu mereka itu jadi mandiri. Tapi kalau kita bantu, misalnya kita sudah punya binaan gitu ya, katakan 10 atau tadi 50. Nah, kita bantu uang gitu. Nah, itu kan cenderung jatuhnya nanti konsumtif mungkin Pak ya. Betul. Jadi ada semacam beda sekali itunya. Cara pertanggungjawabannya beda, cara melihatnya dengan kalau mereka siap gitu ya, sehingga layak oleh bank. Nah, mereka juga mempertanggungjawabkan dana yang diterima oleh bank itu juga dalam meningkatkan kinerja daripada usaha mereka juga akan lebih baik gitu. Kalau yang pertama itu kesannya dibantu ya, tapi kalau mereka langsung menerima kelayakan dari bank itu jadi kayak usahanya sendiri. Memang usahanya sendiri gitu. Jadi kita harapkan seperti itu merekanya. Gitu. Siap Pak. Oh ya, satu lagi mungkin kita lupa tadi ya. Tadi saya lupa untuk menyinggung kalau di Sulawesi Tengah ini pertumbuhan daripada KUR kita cukup bagus. Nah, jadi bahkan menurut saya di atas rata-rata nasional ya. Karena pada tahun 2018 misalnya itu penyaluran KUR di Sulteng itu baru 1,3 T. Nah, sekarang bahkan sampai posisi Oktober aja itu sudah 3,3 T. Jadi lebih kurang 250% ya pertumbuhannya dalam 4 tahun. Nah, UMI juga sama. Nah, UMI tadi ya dari 5 miliar sekarang udah bisa 70 miliar. Nah, salah satu kontributor utama ya PNM ya. Mereka betul-betul memiliki program-program yang sampai ke seluruh pelosok gitu ya. Dan ini kan di bawah 10 juta kan. Dan ini cukup agresif gitu ya. Dan kita jadi peningkatannya berapa kali tuh? Hampir 14 kali lipat gitu, 1.400% dalam 5 tahun. Nah, jadi dengan melihat data-data ini, saya optimis ya, alokasi untuk apalagi kita bisa menghasilkan UMKM yang mandiri, yang tangguh, ya otomatis juga dana UMKM dan UMI juga akan semakin meningkat pesat di masa datang. Wah, banyak banget ya Pak, tadi sampai yang KUR aja itu, yang kredit program KUR aja itu 3 sekian triliun Pak ya. Nah itu 3,3 ya? Iya benar, lumayan banyak banget ya Pak penyalurannya. Dan itu kayaknya membantu banget UMKM untuk menjalankan usahanya, penambahan modal gitu Pak ya. Luar biasa. Nah terus Pak, ini masih tentang pemberdayaan Kementerian Keuangan lagi nih Pak. Apa ada inovasi kah Pak dari Kementerian Keuangan tentang pemberdayaan UMKM ini? Misal ada portal khusus kah untuk UMKM binaan itu, atau daftar sasaran bersama yang ditujukan, daftar sasaran bersama yang dibuat oleh Kementerian Keuangan khusus UMKM ini, atau jadi kita karena memang KMK tadi ya 2396 juga baru ya, jadi
Di sana ditentukan kita harus buat nanti setiap daerah tadi ya, setiap provinsi membuat daftar sasaran bersama ya. Termasuk nanti juga program-program apa saja gitu ya. Ya tentu ini tahun depan ya kita akan kan boleh berlaku tahun depan ya, tahun 2023 ya, kita akan lebih agresif lagi tentunya dibandingkan yang sekarang. Kalau sekarang kita sudah punya ininya program-program berjalan ya dari setiap unit eselon 1. Nah ini nanti kita akan akselerasi begitu di tahun berikutnya begitu, termasuk ide-ide baru lah gitu ya, bagaimana supaya mendorong UMKM ini. Berarti sudah ada KMK-nya, penata kelolaannya juga udah ada, terus nanti ini sementara daftar sasaran bersamanya juga sementara dibuat Ya, dan betul. akan dilaksanakan di tahun depan 2023. 2023, Jadi betul. kita nantikan ya teman-teman semua 2023 sinergi pemberdayaan UMKM-nya dari Kementerian Keuangan itu seperti apa. Nah, jadi banyak banget ya Pak. Berarti kita berharapnya ini memberikan dampak yang luar biasa Pak ya ke Betul. UMKM sendiri. Iya. Oke Pak, ada harapan khusus lagi Pak nggak Pak nih terkait ini pemberdayaan UMKM dan khususnya keterlibatan Kementerian Keuangan di dalam peningkatan perekonomian ini Pak? Monggo Pak. Iya, segala kita terus cermati ya perkembangan UMKM yang ada, dan saya kira dari sisi pertumbuhan bagus ya, kemudian juga tata kelolanya juga semakin baik, artinya pelaku UMKM juga berupaya memenuhi kewajibannya gitu ya. Nah itu terlihat daripada gagal bayar. Nah saya kira gagal bayarnya juga relatif masih manageable lah gitu ya dari sisi perbankan. Nah hanya memang ada kendala yang sedang kita coba diskusikan dengan pusat juga, terutama untuk UMKM yang mengalami dampak gempa. Oh iya benar. Nah karena memang ada ketentuan ya, kalau UMKM tadi sempat terkena gagal bayar, nah dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Nah ini kita coba diskusikan lah gitu ya dengan otoritas jasa keuangan, supaya ada solusinya, karena kan memang pelaku usaha di Sultan ini kan mengalami dua kondisi berturutan gitu ya. Iya benar Pak. Ya tuh gempa yang luar biasa beserta dampak ikutannya ya, dan kemudian yang kedua tentu pandemi kemarin. Kalau daerah lain kan mereka hanya semata pandemi ya, sementara kalau kita termasuk juga dampak gempa yang itu juga luar biasa ya. Kita baru pulih katakanlah di tahun 2019, baru mulai pulih ternyata tahun 2020 terjadi pandemi. Jadi itu memang isu yang yang perlu kita selesaikan gitu, untuk supaya UMKM ini semakin banyak lagi ya, dan kredit yang disalurkan juga semakin besar. Kita berharap tahun depan mudah-mudahan bisa di atas 4T misalnya gitu ya. Dan ini tentu perlu juga meyakinkan ya kepada bank-bank juga ya. Nah makanya itu peran kita ada di sana ya, menyiapkan UMKM yang kredibel gitu untuk didanai. Nah kita juga berharap Pemda juga sama ya, yang melalui Dinas Koperasi UMKM, mereka menyiapkan UMKM yang betul-betul sudah disiapkan dengan keahlian ya. Saya kira balai latihan kerja itu penting ya, terutama balai latihan kerja yang terkait dengan teknologi terkini gitu ya. Nah kemudian juga inovasi gitu. Nah ini mudah-mudahan ini bisa jadi program utama juga bagi Pemda gitu, supaya makin banyak UMKM kita yang muncul gitu. Jadi menarik ya yang tadi yang UMKM yang gagal bayar itu Pak ya, itu kayaknya benar-benar perlu solusi nih Pak, karena Betul. kan ada barang-barang yang banyak rusak pas gempa itu kan, itu kan sebenarnya merugikan. Dan karena hal itu kredit si UMKM ini jadinya macet, jadi pas mau pembiayaan lagi ketolak karena hal tersebut. Jadi mungkin ada solusi ke depannya Betul. Pak ya. Benar-benar. Ya. Nah Pak, informasi hari ini banyak banget ya Pak, dari tadi perwakilan Kementerian Keuangan menjelaskan tugas dan fungsinya, penguatan peran, Betul. terus sampai tugasnya yang
tiga program kerja tadi Pak ya, penerimaan, UMKM, dan regional shift ekonomis. Iya. Terus kita bahas ke UMKM lagi, masalah dan kendalanya dan harapannya. Nah, ada lagi nggak Pak informasi yang mau diberikan kepada teman-teman semua terkait, baik itu terkait kepala perwakilan, Bapak kebetulan sebagai kepala perwakilan, atau juga tentang sinergi pemberdayaan UMKM di Kementerian Keuangan? Silahkan Pak. Ya, saya kira mungkin peran kami sebagai kepala perwakilan mungkin belum banyak ya, Satker, Satuan Kerja, dan Pemda yang memahami sepenuhnya. Saya punya pengalaman diundang dulu ya pada satu event dalam peran sebagai kepala perwakilan gitu ya. Nah, jadi ternyata juga alamatnya juga jabatannya juga salah gitu ya. Terus juga protokolnya juga ya itu kurang tepat lah gitu ya. Nah, ini mungkin karena sosialisasi. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin teman-teman di Pemda dan juga Kementerian Lembaga ya, bahwasanya kita Kementerian Keuangan itu juga sudah memiliki namanya kepala perwakilan, peran sebagai kepala perwakilan. Dan kebetulan itu untuk Sulawesi Tengah itu dijabat juga oleh kepala kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan. Dalam hal ini Bapak Irfa. Dalam hal ini saya sendiri. Nah, memang di provinsi lain bisa saja yang menjadi kepala perwakilan itu berasal dari kepala kantor wilayah perpajakan misalnya ya, atau unit kerja salah satu lainnya. Nah, jadi kami juga sudah dijelaskan ya peran dari kepala perwakilan ini untuk memastikan program-program pendidikan keuangan itu berjalan ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kami mengkoordinasikan, kami bersinergi, kami menjadi kontak person gitu ya sebagai wakil daripada Menteri Keuangan di sini. Jadi kami bisa diberdayakan ya, dan mari kita bersinergi lah gitu ya untuk kemajuan dan kesejahteraan daripada masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, kemudian yang kedua, peran dari UMKM ini kita juga bersama-sama begitu ya, karena ini juga perintah Presiden juga kan ya. Kita ini nggak hanya melulu tugas Kementerian Teknis tertentu, tapi kita semua, dan kami juga tentu perlu bersinergi ya dengan para pemangku kepentingan lainnya. Karena tapi ya itu tadi ya, saya tadi sudah jelaskan kenapa Kementerian Keuangan perlu mendukung dan perlu bersama-sama meningkatkan ya kinerja daripada UMKM tadi. Nah, saya tentu berharap teman-teman di Pemda juga dan Satuan Kerja juga melakukan hal yang sama melalui intervensi daripada anggaran kita gitu ya. Nah, termasuk juga ya kalau Pemda kan punya dinas terkait ya, punya juga balai latihan. Nah, tentu kita berharap ya karena UMKM menjadi program prioritas nasional, dan tadi ya memang di beberapa negara menjadi berperanan ya dalam mengubah ya suatu negara dari negara middle income menjadi negara maju, ya kita harus berikan alokasi dan juga prioritas lah gitu ya, alokasi dana prioritas yang cukup untuk mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke Pak, sebelum kita tutup, mari saya mau izinkan Bapak nih 1 atau 2 kalimat, 2 atau 4 kalimat deh sebagai penutup Pak, monggo. Iya, saya pantun aja kali ya. Oh iya, boleh Pak, silakan. Oke, jadi supaya kita juga melestarikan budaya bangsa. Yes. Pergi ke pasar jajan arem-arem. Cakep. Habis makan jangan lupa gosok gigi. Artinya? Demi terwujudnya program pemberdayaan UMKM, mari kita terus bersinergi. Mari kita terus bersinergi, betul Pak. Yuk kita bersinergi untuk pemberdayaan UMKM ini. Cakep Pak. Nah, terima kasih Pak atas terima kasih Mbak Ambar informasi dan sharingnya podcast ketiga ini. Terima kasih ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Apa yang diharapkan dari Pak Irfa terkait pemberdayaan UMKM dan perekonomian khususnya di Sulawesi Tengah bisa terwujud. Amin. Amin. Oke, sebelum menutup izinkan saya juga membalas pantun nih Pak. Gak mau kalah dong saya. Jadi saya balas pantunnya Pak ya. Podcast kali ini Pak Irfa adalah tamu. Yang jelas karena beliau berprestasi.
Jadi, apakah kamu sudah siap untuk berkontribusi? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.